Halo, selamat datang semuanya di dalam online class kita, implementasi geologi teknik pada tambang batubara terbuka. Kita langsung aja mulai kelas ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan sedikit membahas perkenalan tentang Lenusa Consulting. Jadi Lenusa sendiri merupakan sebuah perusahaan konsultan. Kami berdiri di tahun 2017, tepatnya di tanggal 13 Oktober, di mana kami pada dasarnya merupakan perusahaan konsultan yang bergerak di bidang geoteknik dan hidrogeologi. Kita mengawali bisnis kami melalui beberapa kali membuat training publik, kemudian mulai mengerjakan beberapa proyek dari beberapa perusahaan tambang. Selanjutnya kita berpartner dengan beberapa perusahaan-perusahaan software dari luar yang memang khusus untuk geoteknik dan hidrogeologi. Nah, visi kami sendiri adalah pertama, memberikan solusi serta pendekatan terbaik dalam seluruh lingkup proyek melalui langkah konsultasi yang terintegrasi dengan teknologi terkini dan selalu inovatif. Kemudian misi kami yang pertama adalah satu, memperluas keterampilan teknis serta manajemen untuk meraih tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komprehensi melalui pengembangan manusia. Yang ketiga adalah penguasaan teknologi untuk meraih keakuratan dan efisiensi dalam desain serta hasil analisa. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah mempererat hubungan profesional untuk mencapai kolaborasi yang saling meningkatkan. Secara legalitas, Lenusa sudah punya lengkap banget mulai dari NPWP-nya, TDP, dan juga IUJP atau izin usaha jasa pertambangan. Nah, lokasi kami awal mulanya berdiri di Yogyakarta, yaitu di Gria Anindya, Sedayu, Bantul, karena kebetulan kami semua Lenusa kebanyakan alma maternya dari Yogyakarta. Kemudian kami pindah ke Jakarta, di tahun 2018 kita pindah ke Jakarta untuk mengakomodir beberapa klien yang memang kantor pusat dari Jakarta. Namun sekarang di tahun 2021, resolusi baru, kita sudah jalan 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Saat ini Lenusa berada kantor pusatnya di Bali. Nah, yaitu di Park 23, di Kuta, Badung, di Bali. Jadi nggak terlalu jauh dari pantai, dan kalau teman-teman ada yang mau main ke Bali dan ingin diskusi dengan kita, boleh banget dipersilakan untuk langsung kontak Lenusa. Nah, core bisnis kami sekarang ada 3. Yang pertama adalah kami menyajikan effective and efficient consulting service, di mana kami sudah mengerjakan lebih dari 15 proyek, mulai dari proyek kecil dengan skala menengah sampai skala yang besar, di perusahaan batubara khususnya, tapi di luar komoditas batubara kita juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan geoteknik dan hidrologi di perusahaan-perusahaan seperti emas, tembaga, di nikel laterite juga kita bermain juga. Nah, selain itu kita juga core bisnisnya adalah memiliki high class and international training. Jadi Lenusa sudah terkenal banget untuk menyediakan atau sebagai provider dari training-training geotek ataupun hidrogeologi, baik secara nasional maupun internasional. Kami bekerja sama dengan Geosloop, dengan Rock Science, untuk menghadirkan international training di Indonesia yang berkaliber dunia. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah hadir di dalam pelatihan ini, teman-teman sangat beruntung banget karena kami jarang-jarang lagi untuk mengadakan training-training umum. Biasanya kita sekarang fokus ke on-site training atau in-house training. Jadi benar-benar spesifik untuk kasus-kasus perusahaan yang memanggil kami. Nah, terus terakhir adalah kami juga menjadi robust software provider. Jadi Lenusa itu memang menjual beberapa software partner kami, tapi di luar itu kami juga punya izin untuk menjual software, dan kami mungkin salah satu perusahaan konsultan untuk tambang yang punya IUJP yang juga menjual software secara resmi. Jadi kami sebagai software provider sekarang. Jadi apapun software yang teman-teman butuhkan untuk kegiatan tambang teman-teman, mulai dari geoteknik, hidro, atau survei, kita bisa menyediakan semua. Nah, consulting service kami, kita mulai dari eksplorasi, penambangan, sampai lingkungan pertambangan ada semua. Di eksplorasi kita ada manajemen eksplorasi, ada pemetaan geologi, pemetaan geoteknik, pengeboran eksplorasi, hingga percontohan eksplorasi. Kemudian untuk penambangan kita ada investigasi geoteknik pertambangan, ada investigasi hidrologi dan hidrogeologi. Kemudian di lingkungan pertambangan kita bisa melakukan pekerjaan untuk pemantauan lingkungan, survei RKL-RPL, pengelolaan era asam tambang, sampai pengendalian erosi. Itu adalah jenis pekerjaan yang kita punya izinnya secara IUJP atau izin usaha pertambangannya.
Nah, untuk training sendiri kita udah lebih dari 3 tahun dengan ratusan peserta. Mungkin sekarang sudah hampir mencapai 1.000 peserta, karena setiap perusahaan itu biasa mengirimkan lebih dari satu, atau bahkan kalau in-house atau on-site training bisa sampai 10, 20. Jadi kita sudah banyak banget peserta dari puluhan perusahaan tambang yang pernah mengikuti pelatihan kita. Jadi pelatihan-pelatihan di Lenusa sudah banyak diikuti oleh perusahaan, baik perusahaan kecil, perusahaan menengah, bahkan sampai perusahaan besar, bahkan sampai regulator pun juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami sediakan. Jadi insya Allah sudah nggak diragukan lagi, dan insya Allah apa yang diajarkan ke teman-teman lewat kelas ini bisa sangat bermanfaat dan bisa dipakai, dan juga nama sertifikat Lenusa pun juga cukup bisa berguna untuk membantu teman-teman meningkatkan karir di dalam dunia tambang nantinya. Nah, sebagai software provider, kami menyediakan banyak software, mulai dari Rock Science, mulai dari Geosloop. Kami juga berpartner dengan beberapa provider lokal dari Maptech ataupun Agisoft ataupun Leica di Indonesia. Jadi kami berpartner saling kerjasama untuk menjadi software providernya. Jadi buat teman-teman apabila ada kebutuhan software di perusahaannya bisa langsung menghubungi Lenusa. Nah, buat teman-teman yang belum sempat kenal dengan saya, mungkin sekarang saatnya kita berkenalan dikit. Jadi nama saya Gilang Firmanda, saya adalah Managing Director dan Geotechnical Project Manager di Lenusa Consulting. Sedikit briefing tentang pengalaman maupun karir saya sendiri. Jadi saya udah banyak banget menjadi project manager di beberapa project, bervariasi mulai dari project geologi, eksplorasi, kemudian dari geotek, hidrogeologi, mulai dari komoditas di industri tambang maupun di dalam ranah infrastruktur sipil. Kemudian saya juga adalah seorang antusias terhadap engineering geologi. Jadi juga sudah cukup banyak menangani berbagai permasalahan geologi teknik, khususnya di dalam perusahaan tambang, seperti geohazard, identification dari geohazard, mitigasi bencana, kemudian pemodelan geoteknik, analisa kelongsoran, dan segala macamnya. Nah, selain itu, saya juga adalah seorang hydrogeologis. Jadi, sebenarnya saya mengawali karir saya sebagai seorang hydrogeologis di perusahaan oil and gas, kemudian di beberapa proyek juga bersama regulator juga, dan di situ saya banyak belajar terkait hidrogeologi, dan akhirnya baru setelah dari hidrogeologi berkesempatan untuk menjalani karir sebagai seorang geoteknik. Kemudian terakhir saya sendiri juga sebagai seorang entrepreneur, di mana saya saat ini sedang menjalani atau sedang mengayomi satu perusahaan yaitu Lenusa Consulting, perusahaan yang saya bangun sendiri sejak tahun 2017 bersama kawan-kawan, dan selain itu ada beberapa usaha-usaha lainnya juga. Jadi memang selain sebagai engineering, saya juga bersifat sebagai seorang entrepreneur yang mencoba untuk membuka peluang pekerjaan sebanyak-banyaknya. Oke, kita bahas background topik dari online test ini. Jadi, kenapa online test ini diadakan lagi setelah selang 1 tahun sekian lama? Karena ternyata banyak sekali teman-teman yang merequest untuk Lenusa agar mengadakan lagi pelatihan seperti ini. Karena saat ini memang Lenusa fokusnya kita di on-site training ataupun in-house training, di mana kita fokus terhadap solusi untuk sebuah perusahaan secara eksklusif. Jadi permasalahan apa yang dari perusahaan tersebut, jadi kita lakukan training sesuai dengan kondisi perusahaannya. Dan kita sudah 1 tahun lebih, khususnya semenjak pandemi ini, untuk tidak mengadakan adanya public training lagi. Nah, tapi karena banyak banget yang minta, akhirnya kita kembali lagi untuk mengadakan online class ini. Nah, geoteknik pun saat ini juga banyak diminati, dan terlihat dari jumlah peserta selama 3 tahun terakhir, sudah sampai ratusan orang yang ingin berlatih ataupun belajar tentang geoteknik di dalam tambang. Kemudian, kenapa geoteknik ini bisa sampai diminati? Karena memang di dalam Kepmen 1827 sendiri menjadi satu kewajiban untuk sebuah perusahaan harus memiliki atau harus melakukan yang namanya investigasi geoteknik, baik dari in-house-nya punya sendiri maupun dari konsultannya. Sehingga ilmu geoteknik pun menjadi satu kewajiban, dan semua perusahaan sekarang pun jadinya banyak sangat membutuhkan yang namanya orang geotek. Selanjutnya, geoteknik itu sebenarnya di tambang pun juga tidak hanya dibutuhkan untuk membuat lereng tidak longsor, tapi bagaimana supaya orang geotek di tambang itu harus memahami regional dari si longsornya ini,
dan bagaimana caranya supaya kalaupun dia longsor, kita buat agar tidak berbahaya atau tidak merugikan perusahaan. Karena untuk menjaga sebuah lereng tidak mengalami longsor atau menjadi stabil itu cukup sulit, karena kita bermain dengan kondisi alam yang uncertainty-nya banyak, sehingga adalah poin utamanya bukan menjaga supaya tidak longsor, tapi bagaimana mencoba kalaupun dia longsor, kita minimalisir bahayanya. Nah, itulah yang diperlukan. Nah, saya lihat juga sampai saat ini masih banyak kesalahpahaman ataupun kurangnya aplikasi ataupun implementasi geologi teknik yang baik di dalam perusahaan tambang. Sehingga oleh karena itu, yang namanya pelatihan geoteknik, baik itu di Lenusa maupun di provider lain, tetap terus selalu ada, karena memang implementasi geologi teknik ini sangat penting banget dan sangat diperlukan, dan teman-teman sebagai calon-calon geoteknik ataupun yang ingin belajar tentang geoteknik pun harus paham, bukan hanya sekedar paham bagaimana cara menghitung kestabilan lereng, bagaimana cara menggunakan software mendapatkan elevator keamanan, enggak. Itu hanya 2% dari 100% ilmu geoteknik yang diperlukan di dalam tambang. Bukan hanya itu, banyak hal-hal lain yang harus teman-teman pelajari dari hanya sekedar klik dapat elevator keamanan terus langsung bilang bahwa ini aman. Jadi banyak banget yang masih harus pelajari. Dan insya Allah dalam kelas ini kita akan belajar itu semua. Nah, output dari online class ini, yang pertama adalah teman-teman bisa memahami cara mengidentifikasi kondisi site tambang berdasarkan karakteristik dari kondisi geologinya, kondisi hidrologinya, kondisi hidrogeologi, kondisi regional, dan kondisi masa batuannya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mampu mengukur secara tepat faktor-faktor yang menyebabkan kelongsoran di site tambangnya teman-teman. Jadi tidak hanya menghitung, tapi juga harus bisa mengukur nih, apa sih yang membuat lereng tambangnya teman-teman itu bisa mengalami kelongsoran. Sehingga sebelum dia terjadi longsoran, kita sudah mengantisipasi penyebab-penyebabnya. Dan kalau bisa kita hilangkan tuh penyebab-penyebabnya. Kemudian teman-teman juga akan menguasai karakterisasi dari failure mechanism atau mekanisme kelongsoran yang bisa terjadi di site tambangnya teman-teman. Dan bisa mengimplementasikannya ke dalam sistem pengawasan dan mitigasi geoteknik. Kemudian teman-teman bisa memilih secara tepat metode analisa apa saja yang akan digunakan dalam melakukan kajian geoteknik di tambangnya teman-teman. Karena selama ini teman-teman taunya menggunakan slide, menggunakan slope W atau limit equilibrium, bikin model lereng, masukin nilai properti, hitung nilai faktor keamanannya berapa. Padahal nggak semua jenis lereng, nggak semua jenis batuan ataupun tanah yang ada dalam tubuh lereng bisa untuk dihitung menggunakan metode tersebut. Ada beberapa jenis longsoran atau jenis batuan atau jenis lereng yang harus menggunakan metode lain selain menggunakan software slide. Dan itu akan kita pelajari di sini. Bagaimana cara memilih metode yang paling tepat untuk menganalisa kestabilan lerengnya teman-teman. Terus teman-teman nanti akan mempelajari bagaimana caranya menginterpretasikan data yang ada serta mengolahnya secara visual untuk melakukan karakterisasi terhadap kondisi geologi teknik di site-nya teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga nanti akan belajar juga softwarenya. Jadi tenang, di sini juga akan ada softwarenya. Nah, teman-teman akan menguasai analisa metode limit equilibrium yang diperlukan untuk memenuhi standar kajian geoteknik tambang sesuai dengan Capman 1827K 30 Mem 2018. Selanjutnya teman-teman akan mengerti dalam melakukan analisa kinematika terhadap lereng tambang yang mekanisme longsorannya memang dipengaruhi oleh struktur. Dan teman-teman bisa mampu memahami deskripsi dan interpretasi terhadap kondisi masa batuan dari properti struktur geologi. Dan yang terakhir adalah teman-teman akan melakukan analisa studi kasus terhadap sebuah lereng tambang batu bara yang nanti akan kita analisa sesuai dengan panduan dari Capman 1827. Kita sekarang masuk ke sesi yang pertama, di mana dalam sesi pertama ini judulnya adalah Introduction to Engineering Geology. Nah, teman-teman akan mempelajari basic-basic dari geologi tekniknya, mulai dari pengertiannya,
studi kasusnya, aplikasinya, hingga penggunaannya dalam industri tambang. Jadi buat teman-teman yang masih baru, tenang, tidak akan langsung masuk ke dalam advance-nya. Tetap kita akan belajar dari dasar, tapi secara akselerasi yang cepat. Nah, buat teman-teman yang sudah paham, anggaplah ini sebagai refreshing buat teman-teman, dan mana tahu mungkin teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang baru yang sebelumnya teman-teman belum tahu. Nah, kita langsung masuk aja. Dari hal yang paling dasar, apa sih geologi teknik, Mas? Kenapa Mas Ilham nyebutnya geologi teknik? Terus, tapi saya sering baca ada yang namanya geotek, geoteknik, atau geoteknik tambang. Bedanya apa sih? Nah, kita akan bahas sekarang perbedaan dari geologi teknik, geoteknik, dan geotek tambang itu seperti apa sebenarnya. Nah, geologi teknik sendiri adalah sebuah bidang yang mempelajari aplikasi dari ilmu kebumian terhadap berbagai keperluan dalam analisa atau rekayasa bumi, mulai dari karakterisasi keamanan, identifikasi geohazard, kebencanaan, desain rekayasa, proses konstruksi, hingga pengawasan terhadap rekayasa yang dilakukan untuk supaya tetap dalam kondisi yang aman dan menguntungkan. Jadi poinnya adalah ilmu bumi ini, ilmu bumi atau ilmu geoscience. Geoscience itu kan kalau misalnya teman-teman kuliahnya geoscience tuh ada geologi, ada geofisika, ada pertambangan, ada perminyakan, ada metalurgi, dan lain sebagainya, ada lingkungan, itu termasuk dalam geoscience. Keilmuan yang memang mempelajari bumi dari beberapa sudut pandang. Nah, bagaimana caranya supaya ilmu-ilmu geoscience-nya tersebut kita terapkan dalam urusannya membangun suatu konstruksi. Konstruksi di sini adalah konstruksi sipil. Bisa kegiatan penggalian, ekskavasi, kegiatan penimbunan, embankment, kegiatan pembuatan jalan tol, pembuatan jembatan, ataupun pembuatan bendungan, atau bahkan pembuatan gedung sekalipun. Karena yang namanya pekerjaan-pekerjaan tersebut itu dilakukan di atas sebuah tanah atau sebuah batuan atau sebuah area yang mana tiap area itu punya karakteristik geologi yang berbeda-beda. Nggak bisa kita menyamakan kondisi di Jakarta dengan kondisi di Jogja misalnya. Kalau misalnya kita bikin gedung tinggi di Jakarta, mungkin dengan berbagai macam rekayasa, masih bisa kita eh, bangun dengan baik. Tapi kalau di Yogyakarta, khususnya di daerah Pleret, mau bangun gedung tinggi lantai 20, di mana kondisi geologinya atau kondisi fondasinya sudah kita rekayasa sedemikian rupa, dia mungkin tidak akan mengalami settlement. Tapi ketika ada gempa bumi, Pleret itu sangat sensitif terhadap getaran gempa, ada sesar di situ, ada potensi likuifaksi di situ, sehingga gedungnya pun akhirnya nggak aman, bahkan bisa mengalami keruntuhan. Jadi agak cukup berbeda membangun suatu gedung di daerah A dengan daerah B, karena kondisi geologinya berbeda. Dan disitulah kita geologi teknik masuk. Kita mengidentifikasi kondisi geologinya seperti apa, potensi bahaya geohazardnya seperti apa, dan produk engineering yang bisa kita bikin apa di situ. Apakah jembatan bisa dibangun di situ? Atau apakah jembatan nggak bisa? Kalau nggak bisa, bagaimana caranya supaya bisa? Nah, itulah merekayasanya seperti apa. Jadi itu poinnya. Geologi teknik adalah pengaplikasian ilmu geoscience terhadap beberapa pekerjaan rekayasa ataupun konstruksi dari sipil itu. Kemudian bagaimana dengan geoteknik? Nah, kalau tadi kan geologi teknik itu pengaplikasian ilmu geoscience-nya. Kalau geoteknik itu dia sebagai jembatan antara ilmu kebumian dengan ilmu teknik sipil. Kalau geologi teknik itu lebih geoscience. Geoscience-nya, nah kalau geoteknik itu tengah-tengah. Jembatan antara si geoscience dengan ilmu teknik sipilnya. Yang mana di dalamnya terdapat keseimbangan dalam penerapan mekanika tanah maupun mekanika batuan dengan hazard yang bisa terjadi dari satu kondisi yang didasari oleh genesa dari geologinya. Jadi sekarang udah bukan geoscience murni lagi nih. Ada penerapan ilmu sipil juga masuk di dalam geoteknik. Ada mekanika tanahnya, ada mekanika batuannya, menghitung fondasinya, menghitung ekskavasinya, menghitung stabilan lerengnya, menghitung permeabilitas, porositas, dan pengaruhnya terhadap konstruksi nanti.
Nah, itu ada di dalam geotekniknya. Dan di sini benar-benar 50-50 lah intinya. Walaupun memang geoteknik sendiri itu dominan lebih ke arah sipilnya sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana dengan geoteknik tambang? Tadi ada geologi, teknik, ada geoteknik, sekarang ada geoteknik tambang. Nah, kalau geoteknik tambang sendiri itu merupakan penerapan ilmu dari geologi teknik yang spesifik dalam kegiatan operasional pertambangan, seperti kegiatan ekskavasi, penimbunan, penanganan air tanah, hingga pengawasan terhadap kondisi-kondisi geologi yang dapat menyebabkan failure dari suatu struktur galian tambang. Jadi benar-benar bagaimana si ilmu geologi teknik tadi nih, yang pure hampir semuanya geoscience, itu kita aplikasikan, mengambil sedikit sipilnya sedikit kita ambil, kemudian kita aplikasikan dalam satu proyek tambang. Yang mana dalam proyek tambang, tidak semua urusan sipil masuk. Di dalam tambang yang masuk hanyalah proses ekskavasi, penggalian tambangnya, proses penimbunan dari material tambang OB-nya atau tambangnya, dan penanganan air tanahnya, ataupun juga penanganan dengan air permukaannya. Jadi 4 proses itulah yang ada di dalam tambang dan bagaimanakah pengaruhnya terhadap kondisi geologi tekniknya. Nah, itu perbedaan dari si geologi teknik, geoteknik, dan geoteknik tambang. Kemudian, saya rasa teman-teman di sini banyak yang basicnya adalah geoscience. Ada beberapa yang basicnya adalah geologi, ada yang beberapa pertambangan, geofisika, lingkungan, dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekitar 1-5% teman-teman yang basicnya sipil. Nah, sekarang dengan kita yang dominan adalah orang geoscience, disebutnya jadi geoteknik atau geologi teknik. Karena ternyata dua-duanya berbeda. Secara tujuan, secara output memang sama, tapi ternyata secara prinsipal dasarnya berbeda banget nih. Nah, jadi kita nih geoteknik atau geologi teknik. Sekarang kita lihat bahasa Inggrisnya. Kalau geoteknik, bahasa Inggrisnya itu geotechnical engineering. Orang geoteknik di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan geotechnical engineering. Kalau geologi teknik, itu disebutnya dengan engineering geology. Engineering geology, geologi teknik. Di Indonesia, itu awalnya kita menggunakan kata geologi teknik. Geologi teknik di beberapa kampus besar pun juga geologi teknik. Di kampus saya sendiri pun juga sebenarnya geologi teknik, bukan geotek. Tapi dikarenakan orang Indonesia suka menyingkat-singkat, geologi teknik, geologi teknik, geoteknik, geoteknik, geotek, geotek, akhirnya jadilah ilmu geotek di dalam kampus geologi. Lagi mau kuliah apa? Kuliah geotek, ujian geotek. Akhirnya orang biasa kesebut geotek, padahal sebenarnya geotek dengan geologi teknik itu cukup berbeda basicnya. Geotek itu basic pure-nya itu adalah dominansi sipil, sedangkan geologi teknik basicnya adalah dominan untuk geoscience-nya. Kemudian memang apa sih mas bedanya geologi teknik, apa sih bedanya geoteknik berbasis sipil dengan geoteknik berbasis geoscience? Kan sama-sama saja geoteknik. Apakah boleh orang geoteknik itu dari sipil? Ya boleh banget. Apakah boleh orang geoteknik juga dari geoscience? Juga boleh juga. Cuman ternyata uniknya, kedua prinsip yang berbeda ini, meskipun sama-sama geoteknik, pun ternyata punya scope yang berbeda dalam setiap analisa atau setiap pekerjaan proyeknya dia. Nah, geoteknik dengan geologi teknik itu ibarat otak kiri dan otak kanan. Untuk otak kiri itu lebih didominasi oleh teman-teman yang background-nya sipil. Dimana kita tahu bahwa dalam sipil itu semuanya serba kalkulasi, numerik semuanya. Menghitung ini harus ada kalkulasinya, ada rumusnya, dan untuk menjudge suatu hal itu harus based by number. Tidak bisa, wah ini aman pak lerengnya. Nggak bisa. Sipil harus nanya, amannya seberapa? 1,5, 1,8, 2,7, atau 1,1? Nilai faktor keamanannya berapa? Karena bagi teman-teman di sipil berbeda antara aman 1,2 dengan aman 1,8. Kalau aman 1,2 artinya kan sudah mendekati dengan kondisi
kritisnya dia di 1,0. Kalau 1,8 masih cukup jauh. Jadi beda amannya, dan itu harus base by number. Itu teman-teman sipil. Nah, apa sih yang dipelajari dalam geoteknik yang teman-temannya basic sipil? Bukan dipelajari, tapi apa sih yang menjadi skop utama dalam analisanya mereka? Yang pertama, tentunya adalah tentang mekanika tanah. Mekanika tanah mulai Atterberg limit, soil property lah pokoknya. Kemudian mekanika batuan, UCS, point load, P wave velocity, dan segala macamnya. Kemudian teknik fondasi atau daya dukung, teknik konsolidasi tanah, timbunan, teknik ekskavasi, perkuatan lereng, hingga geosintetik. Nah, kemudian kalau di geologi teknik apa mas yang dipelajari? Geologi teknik, skopnya itu mulai dari mempelajari kondisi geologinya, mempelajari kondisi formasi batuannya, paham terkait tipe dan genesa batuan yang ada di area tersebut, paham terkait tipe dan genesa dari tanahnya, paham tentang stratigrafi batuan, paham tentang kondisi struktur geologinya, derajat pelapukan batuan, gerakan massa, hidrologi dan hidrogeologi, hingga geohazard dan mitigasi bencananya. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang geologi teknik, ini lebih ke arah otak kanan. Otak kanan which is kita sama-sama tahu bahwa dia lebih ke arah kreativitas. Lebih ke arah bagaimana kita menginterpretasikan satu kondisi berdasarkan kondisi geologinya. Jadi kalau orang geologi, kalau dibilang, wah ini lerengnya bakal longsor. Tahu dari mana longsornya? Bisa terlihat dari pertama, stratigrafinya memiliki dip kemiringan searah dengan sudut lerengnya, muka miringnya. Kemudian banyak batuan-batuan yang sudah cukup mengalami derajat pelapukan yang sangat tinggi. Kemudian vegetasinya terlihat miring ke arah kaki lereng. Kemudian di kaki lerengnya terdapat rembesan air tanah. Dengan kayak gitu pun dari teman-teman geologi sudah bisa menjudge bahwa lereng ini tidak aman tanpa menggunakan number, tanpa menggunakan numerik, tanpa melakukan analisa kestabilan lereng. Tapi sesama orang geoscience sepakat, oke, dari data-data yang ada, lereng ini nggak aman tanpa ada faktor keamanan, tanpa ada nilai faktor keamanan atau nilai FK. Kalau orang dari yang basicnya sipil, nggak bisa. Kalian bisa bilang ini nggak aman, berapa memangnya nilai FK-nya gitu? Nilai FK-nya berapa? 1,0, 0,9, atau 1,1, atau berapa gitu. Tapi kalau di geologi atau di geoscience akan beda, kita nggak pakai numerik. Kita lebih ke arah interpretasi terhadap kondisi geologi yang ada, dihubungkan dengan geohazardnya, dihubungkan dengan bagaimana cara memitigasinya. Nah, itu perbedaannya. Semoga cukup bisa menjawab, cukup bisa memberikan insight terhadap teman-teman yang masih bingung antara si geoteknik, geologi teknik, atau geoteknik tambang. Ada lowongan kerja di perusahaan konstruksi butuh orang geoteknik, tapi kok minimal harus pendidikan sipil gitu kan. Atau mungkin tidak dicantumkan, teman-teman yang di basic geoscience berhasil masuk, pas sudah kerja disuruh ngitung fondasi, suruh ngitung faktor keamanan dari struktur bangunannya, bingung karena bukan ranahnya orang geoscience. Sama halnya di dalam perusahaan tambang misalnya dibutuhkan orang geoteknik, which is sebenarnya adalah geologi teknik. Terus teman-teman yang basicnya sipil berhasil masuk, pas nyampe di sana disuruh ngitung deep dan strike dari stratigrafi batuan, pelang rek bearing dari strukturnya, deep direction dari strukturnya, orientasi umum dari diskonitasnya, harus deskripsi join property. Bingung juga karena di sipil tidak diajarkan, mungkin diajarkan tapi tidak se advance teman-teman geoscience diajarkan. Jadi itu perbedaannya. Nah, siapa sih yang bisa menjadi orang geoteknik? Seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa orang sipil itu juga bisa menjadi orang geoteknik. Orang geoscience pun juga bisa dengan sebutan geologi teknik. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang kita menggunakan geologi teknik. Boleh lah, silakan teman-teman nyingkat, nggak masalah sih. Oh geotek tambang. Tapi yang penting teman-teman ngomong geotek sudah paham bahwa sebenarnya bukan geoteknik sipil yang disebut, tapi adalah geologi teknik yang disingkat. Jadi no problem juga, yang penting sudah paham
terkait pengertiannya. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan geoscience dalam geoteknik? Pertama, kelebihan orang geoscience di dalam proses geoteknik atau geologi teknik ini, itu kita menguasai pemahaman terkait genesa batuan beserta proses-proses di dalamnya. Kelebihan kedua adalah pemahaman terkait kondisi lingkungan pengendapan. Jadi dengan tahu jenis batuannya ini kita udah bisa bicara. Oh, napal. Napal ini terletak di lingkungan pengendapannya adalah laut dangkal. Laut dangkal otomatis dia punya sifat CaCO3-nya cukup tinggi, sehingga kalau misalnya dia kena HCl dia akan ngejos tuh, akan berbuih. Jangankan HCl, kena air pun dia juga akan bereaksi, semakin terkikis, semakin mudah terkikis, sehingga kalau kita membangun satu infrastruktur atau satu pekerjaan dengan dominannya napal, harus berhati-hati dalam urusan airnya. Jangan sampai litologi batuan ini terlalu terkena air terlalu banyak, karena bisa mengikis atau bisa dengan mudah membuat dia mengalami erosi itu, atau mengalami pelapukan yang lebih tinggi. Jadi bagaimana caranya kita harus memanage airnya itu. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian kelebihannya lagi adalah pemahaman terkait formasi batuan. Meskipun sama-sama batu pasir, tapi kalau ternyata batu pasir di formasi A dengan batu pasir di formasi B, yang formasi B lebih tua umurnya, tentu akan sangat berbeda antara batu pasir di formasi A yang umurnya lebih muda. Kemudian lebih penguasaan terhadap deskripsi batuan, penguasaan terhadap deskripsi struktur geologi, yang mana memang teman-teman dari geoscience sudah mempelajari itu semua. Kemudian interpretasi terhadap kondisi geologi, dan yang paling penting adalah pemahaman terkait mitigasi bencana dan identifikasi hazardnya. Itu kelebihan dari teman-teman dari geoscience. Kemudian di dalam operasional tambang sendiri, jadi sekarang kita mengkerucut ke operasional tambangnya, apa yang sebenarnya di cover? Apa yang sebenarnya di cover? Tadi kan Mas Gilang sempat bilang nih Mas, katanya geoteknik tambang itu spesial khusus gitu kan. Sedangkan tadi kita sempat jabarin otak kiri otak kanan, which is bagian teknik sipil apa yang di cover, bagian geologi apa yang di cover. Nah, kenapa dalam geoteknik tambang itu diusahakan dominan adalah yang geoscience Mas? Kenapa orang sipil nggak bisa? Nah, tadi kan kita udah sempat jabarin nih beberapa hal atau beberapa scope yang dipelajari di geoteknik, yang basicnya sipil maupun yang basicnya geoscience. Di geoteknik sipil, yang dipelajari pertama untuk tambang ya, adalah mekanika tanah, mekanika batuan, untuk masalah timbunan, dan teknik ekskavasi. Ini yang dipelajari. Ini yang diambil atau dicomot dari geoteknik sipil tadi. Jadi di dalam tambang itu memang diperlukan mekanika tanah, mekanika batuan, kemudian untuk urusan penimbunan dan urusan ekskavasi. Kemudian apa skop dari geoteknik geoscience yang diambil untuk keperluan tambang? Pertama, terkait masalah kondisi geologi, itu diperlukan untuk tambang. Formasi batuan itu juga diperlukan untuk operasional tambang. Tipe dan genesa batuan, tipe dan genesa tanah, stratigrafi batuan, kemudian kontrol struktur geologinya, derajat pelapukan batuan, gerakan massa, hidrologi dan hidrogeologi, geohazardnya, hingga mitigasi bencananya. Jadi semua skop dari geologi teknik itu diperlukan untuk operasional tambang. Sedangkan hanya sebagian skop dari yang geoteknik sipil yang memang diperlukan untuk operasional tambang. Jadi oleh karena itu geoteknik tambang memang akan lebih baik jika memang dominannya ke arah geoscience-nya, ke arah geologi tekniknya, penerapan geologi tekniknya, dibandingkan penerapan geoteknik sipilnya. Kecuali kalau memang di dalam tambang itu ada satu proyek pekerjaan untuk pembangunan infrastruktur, membangun mes, membangun kantor, atau misalnya membangun jembatan, nah itu memang orang-orang sipilnya yang harus mengatasi itu semua. Kenapa geologi teknik itu begitu penting? Karena memang dalam setiap pekerjaan infrastruktur ataupun konstruksi, tanpa adanya investigasi terhadap kondisi-kondisi geologi ataupun geohazard yang bisa terjadi, akan sangat merugikan bagi konstruksi tersebut di masa mendatangnya. Mungkin dalam tahapan konstruksi semuanya aman-aman saja,
Setelah selesai konstruksi pun semuanya aman-aman saja. Tapi problemnya ada beberapa kondisi geologi yang memang akan hadir dalam waktu atau periode tertentu di masa mendatang yang bisa menyebabkan, sekalinya dia hadir, dia bisa menyebabkan struktur-struktur bangunan yang kita buat ini itu mengalami kerusakan atau paling parah mengalami failure. Nah, geoteknik sendiri pun juga sebenarnya sudah ada sejak lama. Dari mulai pembangunan piramida, pembangunan drainase, pembangunan tunnel, jalan kereta api, segala macam, itu udah ada. Cuman yang belum ada adalah penerapan dari aplikasi ilmu kebumian di dalam si konstruksinya itu. Belum ada. Nah, contohnya seperti Menara Pisa. Ini adalah salah satu contoh dari errornya atau tidak adanya investigasi geologi terlebih dahulu sebelum membangun menara ini, di mana tidak diketahui saat itu bahwa Menara Pisa ini dibangun di atas endapan clay yang sangat lunak, yang memiliki differential settlement atau memiliki variasi kekuatan daya dukung yang berbeda-beda, sehingga sebelah kanannya bisa menopang, sebelah kirinya nggak bisa nopang, jadinya miring dia. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, tapi tenang, di tahun 1928 ada satu kejadian yang mengubah itu semua. Mengubah yang tadinya geologi teknik itu benar-benar tidak mau diperlukan, tidak pernah mau diajak untuk dalam urusan konstruksi, sampai sekarang akhirnya pun setiap dalam konstruksi itu wajib ada orang geologinya. Nah, kejadian apa itu di tahun 1928? Kita lihat bareng-bareng. Oke, San Francisco Dam, sebuah bendungan besar dengan tipe concrete gravity dam yang terletak di Los Angeles, California, dan dibangun di bawah pimpinan William Mulholland. Bendungan ini sangat luas sampai bisa menampung reservoir air yang sangat cukup untuk menghidupi seluruh provinsi California ini, khususnya di LA ini. Nah, dia sendiri pun dibangun di bawah pimpinan William Mulholland, yang mana William Mulholland ini salah satu, kalau bisa kita bilang salah satu bapak pembangunan yang di Amerika lah. Beliau sangat fokus dan sangat spesifik terhadap hal-hal pembangunan drainase. Jadi drainase di Amerika sana itu sejak dulu tuh pimpinannya William Mulholland semua. Bahkan kalau teman-teman berkesempatan main ke Amerika, itu akan banyak ditemukan nama jalan dari nama beliau. Mulholland Street. Nah, di tanggal 12 Maret 1928, tepatnya di jam 11.57, bendungan San Francisco Dam, bendungan kebanggaan Los Angeles, dan salah satu yang terbesar di Amerika saat itu, mengalami keruntuhan. Bendungannya hancur, airnya meluap, membanjiri seluruh kota LA, dan menewaskan lebih dari 431 orang. Los Angeles banjir, listrik mati selama kurang lebih seminggu, dan banyak infrastruktur lainnya yang hancur. Dan kalau teman-teman lihat gambar ini adalah sisa dari bendungannya tersebut. Nah, kenapa dia bisa mengalami kelongsoran atau kehancuran hingga benar-benar tinggal tersisa seperti ini? Ternyata yang paling utama adalah defeknya kesalahan dari investigasi geologinya. Nah, kalau kita lihat gambar di penampang ini, teman-teman perhatikan di sebelah west atau di sebelah baratnya, bendungan San Francisco Dam ini dibangun di atas fondasi batuan yang berupa sedimentary rock, which is adalah sedimentary konglomeratan. Nah, konglomerat ini kan sifatnya porositas dan permeabilitasnya sangat tinggi, sehingga dia banyak ruang-ruang kosong yang diisi oleh air ataupun udara. Ruang kosong ini pada kondisi normal sebenarnya ya tersangga dengan cukup baik, tapi ketika dia mengalami penekanan di atasnya dengan beban sebuah bendungan besar seperti San Francisco Dam, maka otomatis si butirannya tertekan, dan dikarenakan ada ruang kosong buat dia pindah ke tempat lain, jadi ruang-ruang kosong ini akhirnya diisi oleh dengan butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, ditambah hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan settlement.
Kemudian di bawah dari sedimentary rock-nya ini ada sebuah fault, sebuah patahan yang merupakan patahan cabang dari San Andreas. Nah, San Andreas sendiri merupakan satu patahan besar di Amerika sana. Jadi kalau misalnya trigger gempa sedikit atau patahan yang bergerak, maka otomatis itu akan sangat berdampak terhadap si bendungan San Francisco Dam-nya ini. Selanjutnya di sebelah east atau di sebelah timur dari bendungan ini dibangun di atas fondasi berupa batuan metamorf, yaitu batuan metamorf dengan tipe skis, jenisnya skis. Nah, uniknya skis ini dia punya bidang foliasi, yaitu bidang-bidang yang mirip seperti di bidang batuan sedimen. Cuma kalau di sedimen kan adalah perlapisan akibat perbedaan jenis litologi atau perbedaan mineral, warna dan lain-lainnya. Kalau ini enggak, skis itu tubuh batuan yang masif, tapi karena pressure-nya cukup tinggi, sehingga saat pengendapannya dia membentuk satu bidang-bidang perlapisan seperti pelapisan yang disebut dengan foliasi, tapi masih di dalam satu tubuh batuan yang sama. Nah, bidang foliasi ini itu punya sifat yang cukup unik. Dia seperti per. Per ini kan cukup elastis, dan dia kalau kita tekan pada satu kondisi dia akan mencoba membalikan tekanannya untuk berada pada kondisi elastis semulanya dia. Sama seperti di bidang foliasinya skis ini. Dia ditekan oleh tubuh dari bendungannya, kemudian mungkin bidang foliasinya juga ikut ikut menipis, tapi lama-kelamaan dia akan membalik lagi, sehingga kayak per. Jadi yang sebelah barat mengalami penurunan dan retakan akibat patahan, yang sebelah timur mengalami pengangkatan, dan jadilah failure. Nah, sejak saat inilah orang geologi teknik itu diwajibkan selalu ada dalam setiap proses pembuatan konstruksi, baik itu bendungan, jembatan, dan lain sebagainya. Dan sejak saat itulah banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk orang-orang geologi teknik untuk belajar banyak dalam pengaplikasian ilmunya terhadap kebutuhan-kebutuhan konstruksi infrastruktur yang ada di seluruh dunia. Nah, itu salah satu studi kasusnya. Kemudian contoh kasus yang lain adalah Malpasset Dam. Jadi ini adalah sebuah bendungan yang berada di Sungai Rayrian, Prancis. Dia runtuh tanggal 2 Desember tahun 1959 dan dia menewaskan lebih dari 423 orang. Total kerugian mencapai lebih dari 68 juta US dollar. Nah, di Malpasset Dam ini kesalahannya cukup berbeda. Karena belajar dari apa yang terjadi di San Francisco Dam, jadi kalau teman-teman perhatikan ini adalah gambar setelah dia longsor, setelah dia mengalami keruntuhan, failure. Belajar dari belajar dari San Francisco Dam, Malpasset Dam itu sudah melakukan investigasi geologi, investigasi hidrologi dan hidrogeologinya sebelum melakukan konstruksi. Jadi dari hasil investigasi tersebut dinyatakan bahwa kondisi lokasi ini cocok untuk dibangun bendungan berdasarkan dari kondisi geologinya. Kemudian base bagian bawah permukaan bendungannya itu dibangun di atas batu metamorf yang impermeable, gneiss. Kemudian tidak ada rekahan pada konstruksi. Kalau di San Francisco kan sebelum dia longsor atau sebelum dia failure banyak dibentuk retakan-retakan atau rekahan. Kalau di sini nggak ada, sama sekali nggak ada rekahan. Dan tidak ada struktur geologi mayor di sekitar area. Lalu pertanyaannya, kenapa dia bisa mengalami failure? Sedangkan kondisinya sudah perfect. Nah, ternyata beberapa minggu sebelum kejadian itu, sebelum keruntuhan, ada kegiatan peledakan di sekitar area damnya. Ada kegiatan blasting untuk keperluan pembuatan jalan tol. Kemudian kegiatan blasting ini itu mengakibatkan terbentuknya rekahan pada base batuan, dan beberapa hari sebelum dia mengalami keruntuhan, 3-5 hari terakhir, itu ternyata daerah tersebut itu dibanjiri dengan curah hujan yang sangat tinggi dan tanpa henti-henti. Jadi dia hujan terus selama 3 hari terakhir, dan itu menyebabkan level tampungan maksimal dari reservoir air bendungannya si Malpasset ini itu sudah melebihi dari batas maksimalnya dia.
Nah, di dalam bendungan itu kan ibarat kata kita punya namanya ada semacam kayak spillway atau ada ibarat kata kayak analoginya ini keran untuk bukaannya lah. Nah, keran dari bukaan atau keran dari discharge-nya si Malpasset Dam ini itu dibuka dan berhasil untuk menurunkan level airnya dari 13 cm per hari atau per 24 jam. Tapi sayangnya dia turun 13 cm per 24 jam, tapi air yang masuk itu 50 cm per 24 jam. Jadi nggak seimbang. Problemnya adalah di hari awal-awal hujan tersebut hadir, si supervisi sudah request ke atasannya supaya keran airnya ini dibuka. Karena dia melihat bahwa kondisi hujan sangat deras dan tidak terlihat akan berhenti, maka akan alangkah baiknya supaya si discharge-nya ini dibuka supaya airnya turun. Cuman tidak ada tanggapan. Sampai di hari terakhir baru diberikan izin supaya dia bisa membuka keran dari si Malpasset Dam-nya. Sayangnya sudah terlambat. Akhirnya bendungan tersebut runtuh dan 400 orang termasuk si supervisornya tadi juga akhirnya tewas dikarenakan dorongan dari water pressure yang ada di reservoirnya itu. Kemudian kasus lainnya yang cukup menarik adalah Fayon Dam. Kenapa menarik? Karena bendungannya sampai saat ini masih ada dan masih berfungsi dengan baik. Loh, kok bisa mas? Tadi kan kita bahas bendungannya failure, kok ini masih bisa ada gitu. Bendungannya masih ada dan merupakan salah satu bendungan tertinggi di dunia dengan konstruksi setinggi 262 meter. Dibangun di Italia dengan kapasitas reservoir mencapai 168 juta meter kubik dan dia mengalami kelongsoran, tapi bukan di tubuh atau konstruksi bendungannya, melainkan di lereng bagian belakang dari bendungannya. Jadi pada tanggal 9 Oktober 1963, tim dari geologinya itu sudah memberitahu bahwa lereng di bagian belakang bendungan tersebut itu sudah akan mengalami kelongsoran. Namun sayangnya kembali lagi, di zaman itu belum ada software untuk menghitung elevator keamanan, dan geologi pun juga tidak bisa menghitung tersebut menggunakan rumus-rumus yang ada, sehingga dia hanya bisa mengkalkulasi atau mengidentifikasi bahayanya berdasarkan dari kondisi-kondisi megaskopis yang dilihatnya. Tapi tetap teman-teman sipil dari bendungan ini nggak percaya. Wah, ngarang aja udah kayak dukun, gimana caranya kamu bisa prediksi itu bakal longsor? Mana hitungannya? Nah, seperti itu contohnya. Akhirnya dia mengalami longsor di bulan Oktober dengan volume longsoran mencapai 260 juta meter kubik yang merupakan campuran dari tanah, batu, dan pohon-pohon. Akibat longsoran tersebut, longsoran ini masuk ke dalam reservoir air, reservoir bendungannya, dan mengakibatkan tsunami setinggi 250 meter dari puncak dam. Jadi ini damnya nih, ini bendungannya, ini puncaknya, bendungannya 262 meter tingginya, terus tiba-tiba ada longsor, terus air dari bendungannya naik ke atas dan menciptakan satu gelombang setinggi 262 meter dari puncak damnya, kemudian jatuh ke bawah dan akhirnya menimbun lebih dari 5 desa. Total 2.500 orang tewas. Dan desanya terendam lumpur setebal 60 meter. Dan kalau teman-teman lihat, ini sebelah kiri itu adalah gambar sebelum dia mengalami kelongsoran, dan lereng yang belakang itu diprediksi akan longsor. Yang sebelah kanan adalah setelah longsor. Jadi dia longsor langsung masuk ke dalam reservoir bendungannya dan airnya pun akhirnya naik ke atas setinggi 262 meter. Dan ini adalah desa sebelah kiri atas adalah desa sebelum dia terkena tsunami-nya, dan yang sebelah kanan bawah adalah setelah tertimbun. Total 2.500 orang meninggal. Dan kalau teman-teman cek di Google Earth, teman-teman masih bisa lihat bahwa si bendungannya ini masih aman, masih berfungsi,
Dan kalau diperhatikan di gambar, teman-teman bisa lihat di bawah situ ada semacam kayak endapan aluvial, which is bukan endapan aluvial, tapi melainkan adalah desa-desa yang dulu tertimbun. Yang kelihatan ya, material timbunannya masih ada. Nah, terakhir kita akan bahas studi kasus terkait Colebrook Mining, sebuah runtuhan di tambang bawah tanah yang terjadi di tahun 1960, di mana ada 900 pilar yang dipasang itu runtuh untuk underground miningnya. Total 435 orang meninggal. Nah, ini adalah salah satu contoh juga di mana ketika kita melakukan penggalian, khususnya di underground, ada high stress yang harus kita tanggung. Ada satu beban besar dari tubuh batuan yang harus ditanggung dari lubang sekecil ini gitu, seperti teman-teman lihat di gambar sebelah kanan. Dengan 900 pilar yang saat itu juga mungkin pilarnya masih pilar-pilar dari kayu, pun juga ternyata nggak kuat dan akhirnya mengalami keruntuhan dan 435 orang meninggal. Ini adalah salah satu kejadian yang dampaknya paling besar banget di tambang batubara, sampai 400-an orang meninggal. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari beberapa studi kasus tadi, dari 4 studi kasus tadi, dari mulai San Francisco Dam, Malpasset Dam, Fayon Dam, sampai Colebrook Mining. Yang pertama adalah kondisi geologi. Teman-teman sangat wajib harus tahu kondisi geologinya seperti apa. Mulai dari kondisi tektonik, gunung api, struktur geologi, litologi, masa batuan, air tanah, dan lain-lainnya. Dan itu yang akan kita pelajari di online class ini, yaitu knowing your geological condition. Mengetahui kondisi geologi di site-nya teman-teman. Sebelum kita beranjak untuk mengimplementasikan geotekniknya atau geologi tekniknya, teman-teman wajib tahu dulu kondisi geologinya. Karena dengan mengetahui kondisi geologi, teman-teman bisa lebih terarah judgement-nya. Jangan sampai kondisi geologi di site lain yang berbeda, teman-teman terapkan metode cara implementasinya, itu akan berbeda nantinya. Kemudian engineering judgment. Bagaimana sebuah engineering judgment bisa sangat berpengaruh terhadap keselamatan jiwa manusia. Seandainya atasan dari supervisor di Malpasset Dam itu sudah mengizinkan untuk membuka keran discharge dari si bendungannya, mungkin bendungannya tidak akan runtuh. Seandainya teman-teman dari engineering dari si Fayon Dam itu mendengarkan apa kata orang geologi bahwa lerengnya akan mengalami longsor, mungkin masih bisa dievakuasi dan meminimalisir adanya korban jiwa. Jadi engineering judgment ini sangat amat dibutuhkan karena dia akan mendefine bagaimana teman-teman berpikir, skill apa yang teman-teman miliki, pengalaman, keberanian, dan kepercayaan dirinya. Faktor eksternal. Nah, kalau tadi kita sempat membahas bahwa ada kondisi-kondisi geologi yang harus kita ketahui, terkadang dengan kondisi yang baik, dengan kondisi geologi yang baik pun banyak faktor lain yang bisa menyebabkan proyek kita mengalami failure. Nah, tadi contohnya di Fayon Dam atau di Malpasset Dam tadi, ternyata sebelumnya ada kegiatan blasting, yang mana blasting ini ternyata membuat si basementnya retak. Kemudian ada iklim yang sangat tinggi curah hujannya, 3-5 hari hujan terus tidak berhenti-berhenti, dan si water pressure dari reservoirnya pun meningkat sehingga si kondisi dari si bendungannya tidak kuat menahan water pressure-nya dan akhirnya mengalami failure. Inilah faktor-faktor eksternal yang juga harus kita pertimbangkan. Jadi meskipun kondisi geologinya aman, kita jangan terlalu percaya diri dulu karena ada faktor eksternal lain yang harus kita pertimbangkan. Kemudian analisa risiko dan pengawasan berkala. Nah, bagaimana teman-teman itu tidak hanya menginvestigasi, tidak hanya memodelkan, tidak hanya membuat desain dan menghitung analisa desainnya, tapi juga harus melakukan satu analisa risiko dan pengawasan berkala. Mulai dari konsekuensi kegagalannya, apabila dia failure, apa yang akan terjadi, kerugiannya apa saja, pemetaan rawan bencananya, mitigasinya, serta bagaimana cara kita melakukan pengawasan secara berkala. Kalau dulu mungkin belum terlalu banyak instrumen-instrumen monitoring, tapi kalau saat ini sudah banyak banget instrumen-instrumen monitoring yang bisa kita gunakan, mulai dari total station, robotik, bahkan radar yang kita bisa manfaatkan untuk mengawasi kestabilan dari suatu infrastruktur, baik itu ekskavasi galian tambang
maupun pergerakan-pergerakan dari si tubuh bendungan misalnya. Nah, itulah yang bisa kita pelajari. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, pada intinya adalah kita sebagai seorang geologi teknik, kita harus bermuka dua. Jadi kalau biasanya orang-orang selalu bilang kita nggak boleh punya muka dua, nggak boleh bermuka dua gitu. Nah, kalau sebagai geologi teknik itu wajib banget bermuka dua. Karena muka yang pertama, kita harus melihat kondisi-kondisi geologi apa saja yang ada di site kita, proses-proses geologi apa saja yang berkembang di situ, dan muka yang kedua, itu harus melihat engineering produk apa saja kah yang bisa kita terapkan dengan kondisi geologi seperti ini. Kondisi geologi A mungkin akan punya engineering produk yang beda dengan kondisi geologi B, pun sama dengan kondisi geologi C, D, sampai Z. Jadi semuanya ini akan sangat berbeda. Teman-teman tidak akan bisa memaksakan yang namanya jembatan Selat Sunda untuk berdiri. Bagaimana ceritanya kita nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang di tengah-tengahnya ada Gunung Krakatau yang masih sangat aktif. Kebayang nggak tiba-tiba dia meletus terus tsunami sedangkan teman-teman lagi bawa mobil di tengah jembatan di tengah laut itu? Resikonya sangat tinggi. Bisa dibuat, bisa. Jembatan Selat Sunda jelas bisa dibuat. Tapi konsekuensi resikonya seperti apa? Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kapan sebenarnya implementasi geologi teknik ini harus diterapkan di tambang. Kalau misalnya teman-teman kembali lagi lihat tahapan kegiatan tambang secara overall ya, itu biasanya dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan eksplorasi, di mana kita masih mencari sumber dayanya, masih menghitung apakah sumber dayanya ini masih relevan atau tidak untuk ditambang. Kemudian tahapan kedua adalah tahapan eksploitasi atau produksi, yaitu kegiatan di mana operasional tambang sudah mulai jalan, sudah mulai digali, sudah mulai diambil atau diekstrak sumber dayanya. Dan yang terakhir adalah pada tahapan atau proses closure atau penutupan tambang, di mana tambang sudah tutup, namun di dalam regulasi kita tentunya yang namanya perusahaan tambang tutup tidak semena-mena tutup begitu saja. Tentunya harus ada satu kegiatan yang bisa mengakomodir secara lingkungan harus aman. Lalu di mana sebenarnya geologi teknik bisa kita implementasikan? Jawabannya di tiga-tiganya. Mulai dari eksplorasi, mulai dari eksploitasi atau produksi, sampai mulai closure. Geologi teknik selalu bisa kita implementasikan di dalam hulu sampai hilirnya. Nah, di bidang eksplorasinya atau di tahapan eksplorasinya, geologi teknik bisa kita implementasikan mulai dari pembuatan atau karakterisasi dari kondisi geologinya, mulai dari kekuatan materialnya, kemudian data-data mekanika tanah hingga mekanika batuannya, seperti density-nya, kohesi, V atau sudut geser dalamnya. Kemudian, dari tahapan eksplorasi, kita sudah bisa melakukan penentuan terhadap geometri lereng tambangnya. Mulai dari tinggi benchnya, lebar benchnya, sudut benchnya, interlamnya, overall slope, dan lain-lainnya. Karena dari penentuan geometri ini, nantinya akan berdampak terhadap seberapa banyakkah material tambang atau sumber daya yang bisa terambil. Dan dari sini kita bisa menghitung SR-nya, reserve recovery-nya juga. Kemudian kita sudah bisa melakukan investigasi terhadap kondisi atau keberadaan dari PAF atau NAF, Potential Acid Forming atau Non-Potential Acid Forming. Jadi material-material yang memang akan mengenerate air asam tambang kalau misalnya dia terkena air nantinya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan investigasi daya dukung terhadap fondasi lokasi timbunan. Karena ketika kita melakukan penambangan, kita menggali, otomatis yang kita gali harus kita timbun lagi di tempat lain. Biasanya kita timbunnya masih dalam bentuk OPD atau output dam. Nah, menimbun itu nggak sembarang timbun. Jadi kita harus tahu kita menimbun di area yang seperti apa. Apakah kuat untuk menahan berjuta-juta ton material OB-nya. Nah, dari sinilah kita bisa melakukan initial investigation terhadap daya dukung tanah rencana OPD-nya itu. Selanjutnya kita bisa menghitung settlement-nya juga dari si OPD-nya.
Nah, kemudian ada kondisi hidrogeologi. Dari awal kita sudah harus bisa prediksi. Jangan sampai kita melakukan penambangan tanpa melakukan investigasi hidrogeologinya. Tahu-tahu pas kita nambang, tiba-tiba di bawah itu pasiran semua, kita tidak siap dengan pompa, kita tidak siap dengan desain SAM yang bisa mengakomodir, sehingga tiba-tiba langsung merembes, air tanahnya keluar semua, dan malah membanjiri pit misalnya. Jadi hal-hal seperti ini sudah bisa kita antisipasi di dalam tahap eksplorasi. Berikutnya ketika tambang tersebut sudah profit, dalam artian sudah terlihat bahwa bisa profit dan dilakukan proses produksi, maka implementasi geologi teknik bisa berjalan lewat pengawasan terhadap kestabilan lerengnya selama operasional. Nah, atau biasa disebut dengan slope monitoring. Karena pada dasarnya dalam tahap eksplorasi kita mungkin bisa mendesain lereng tambangnya sekian nilai FK-nya dengan geometri sekian. Cuman pada kenyataannya tahapan dari mulai menggali sampai menuju final design tersebut itu banyak sekali dinamikanya. Mungkin ada batuan-batuan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Mungkin ada kondisi-kondisi geologi yang ternyata tidak terdeteksi sebelumnya. Sehingga ketika digali bisa berbeda kondisinya. Dari situ diperlukan perubahan-perubahan yang secara mendasar harus cepat. Nah, itulah fungsinya dari pengawasan atau slope monitoringnya ini. Mungkin akan ada pergerakan-pergerakan yang memang tidak terdeteksi sebelumnya. Yang tadinya kita anggap aman, ternyata dia bisa mengalami pergerakan. Yang tadinya kita anggap ada pergerakan, malah bisa jadi aman, tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi banyak banget dinamika-dinamika yang memang harus kita selalu awasi. Evaluasi terhadap nilai faktor keamanan secara berkala dan terhadap kondisi lapangan. Jadi yang namanya menghitung nilai faktor keamanan sendiri pun juga tidak hanya asal mendapatkan nilai FK, tapi kita juga harus menginput beberapa kondisi-kondisi yang memang aktual. Contohnya, kondisi beban statis, di mana memang ada alat-alat berat atau ada lalu lintas dari alat berat, kegiatan alat berat di daerah dekat tambang tersebut. Yang mana pada beberapa material yang lemah, itu akan berpengaruh. Nah, kemudian beban dinamis atau beban terhadap gempa bumi, pergerakan gempa bumi. Apakah relevan atau enggak? Kalau misalnya relevan, ya sudah kita analisa. Tapi kalau ternyata daerahnya teman-teman nggak ada gempa, atau bebas dari gempa, atau gempanya mungkin 10 atau 50 tahun sekali, ya mungkin tidak perlu juga nggak masalah kalau misalnya memang bebas gempa gitu. Tapi kalau teman-teman areanya selalu gempa tiap hari, nah, analisa beban dinamis ini sangat diperlukan. Kemudian analisa desain terhadap pengaruh blasting. Nah, itu juga sangat diperlukan juga. Bagaimana caranya nanti kita belajar juga. Kemudian perubahan tekanan air pori. Nah, ini yang paling penting nih kalau misalnya kita berada khususnya di tambang batu bara. Karena tekanan air pori ini itu berhubungan dengan fluktuasi dari muka air tanah. Fluktuasi muka air tanah ini berhubungan dengan iklimnya. Sehingga pada kondisi iklim yang lagi tinggi curah hujannya, mungkin air tanahnya meningkat. Ketika air tanah meningkat, tekanan air porinya pun meningkat. Dan kalau tekanan air pori meningkat, artinya tubuh lereng semakin berat menahan beban serta tekanan dari si airnya. Dan kalau kita tidak memberikan dia ruang buat pressure-nya menurun, maka lama-kelamaan akan didorong-dorong-dorong dan akhirnya mengalami failure. Nah, terakhir adalah bagaimana caranya kita selama kegiatan penambangan itu harus melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko yang kemungkinan bisa hadir. Kita harus melakukan pemetaan konsekuensi kelongsorannya seperti apa. Nah, ini sangat diperlukan. Jadi, prinsipnya adalah akan sangat sulit membuat sebuah lereng tidak longsor. Tapi akan lebih gampang membuat lereng yang longsor untuk tidak menimbulkan konsekuensi yang tinggi. Jadi, biarkan dia longsor, tapi secara aman. Jangan sampai dia longsor kecil, tapi bisa menyebabkan kerugian banyak, seperti kerugian nyawa manusia, dibandingkan dia longsor besar, tapi aman. Dalam artian, dia longsor tidak ada berdampak terhadap kerugian nyawa manusia, kehilangan alat berat, atau kerusakan lingkungan. Jadi, tinggal bagaimana kita memanage-nya. Nah, memanage, bukan memanipulasi supaya dia tidak longsor, karena akan sangat sulit untuk membuat dia tidak longsor. Kemudian terakhir adalah lakukan back analysis. Karena kembali lagi, yang namanya manusia,
dia seorang ahli geologi teknik sekalipun sudah 100 tahun pengalaman, tetap ketika sudah berubah area, sudah berubah daerah penelitian, akan punya karakteristik yang berbeda-beda, dan tentunya pengalaman-pengalaman kita punya pun terkadang juga akan mengalami deviasi dari kondisi yang ada, sehingga sangat diperlukan untuk dilakukan back analysis. Back analysis ini adalah kegiatan untuk menginvestigasi suatu longsoran yang terjadi, yang berfungsi untuk memahami karakternya dia. Contohnya, kita beranggapan bahwa di kondisi tambang kita, jenis longsoran yang terjadi adalah tipe A. Yang mana tipe A itu dipengaruhi oleh faktor nomor 1, nomor 2, nomor 3. Namun ternyata longsor terus, dan selama 5 kali longsor, ternyata cenderung ke tipe B, yang mana faktornya adalah nomor 4, 5, dan 6, sehingga asumsi kita ternyata salah. Tapi ya kita ya jangan berkecil hati, justru ini jadi pelajaran kita ternyata, oh ternyata selama ini tipe B, faktornya adalah 4, 5, 6, bukan 1, 2, 3. Artinya di kemudian hari kita bisa mengolah lagi lebih baik dan bisa melakukan karakterisasi yang lebih berbeda sesuai dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Itu back analysis tujuannya. Di dalam online class ini kita tidak akan melakukan back analysis, maybe next time, tapi overall nanti akan saya singgung-singgung sedikit tentang back analysisnya. Kemudian di closure sendiri, ini saya mengutip dari bukunya Peter Stacy tahun 2009, itu implementasi geologi teknik itu bermula dari pertama pengawasan dan prediksi dari ARD, kemudian produksi licit dari dinding tambangnya. Nah itu sudah kita harus prediksi tuh. Ini bukan hanya kerjaan dari teman-teman environment, tapi juga dari geologi teknik. Karena ketika kita ngambil OB, kemudian melakukan penimbunan, kita secara orang geologi teknik juga harus bisa mendesain suatu timbunan yang si material-material yang berpotensi sebagai PAF, itu harus kita isolasi dengan yang NAF. Jadi kita isolasi supaya dia tidak mengenerate air asam tambang dan tidak merusak lingkungan. Nah ini salah satu tugasnya geologi teknik juga sebenarnya, kerjasama dengan environment. Kemudian kestabilan void lereng tambang final. Nah ini juga sangat diperlukan. Jadi kita ninggalin tambang itu nggak hanya asal tinggal, tapi kita juga harus bisa bertanggung jawab bahwa lereng tambang bekas tambang yang sudah selesai ini itu harus tetap aman hingga nantinya dia menjadi void, hingga nantinya dia diisi kolam atau diisi dengan air dan menjadi kolam. Kemudian keamanan akses publik dan fauna. Nah teman-teman tahu sendiri bahwa biasanya bekas-bekas tambang yang sudah lama itu nggak akan lama akan banyak pemukiman di situ. Jadi pemukiman ini dekat dengan kolam yang bekas tambang, yang mana akan cukup berbahaya kalau misalnya akses publik tidak direspek di situ. Akan banyak anak-anak yang iseng yang main, nyelam ke dalam kolam dan segala macam, akhirnya kehilangan nyawa dan sebagainya. Dan itu harus diperhatikan juga bagaimana akses yang aman terhadap publiknya ini. Kemudian tentunya estetikanya, dan post-mining land use. Nah, kemudian apakah implementasi geoteknik di tambang ini adalah hal yang wajib? Tentunya iya, dan tidak bisa ditolerir lagi. Jadi geoteknik tambang itu sangat amat wajib. Penerapan geologi teknik dalam operasional penambangan itu merupakan suatu hal yang wajib dan tidak bisa ditawar. Dengan adanya penerapan ini, maka penambangan akan berjalan lebih aman dan efektif. Cuman, masih banyak perusahaan-perusahaan tambang di seluruh dunia yang memang mengabaikan pentingnya geologi teknik dalam menjaga kestabilan operasional tambangnya mereka. Kenapa? Ada beberapa alasan tersendiri memang sebenarnya. Yang pertama biasanya adalah perusahaan itu tentu akan lebih memprioritaskan produksi. Tentunya investor-investor tersebut membuat suatu tambang, membuat operasional tambang, itu kan tujuannya adalah profit kan. Nah, profit bisa didapatkan dari produksi yang banyak. Produksi yang banyak bisa didapatkan dari metode penggalian yang ya kita bisa bilang cukup ekstrim dengan lereng yang curam segala macam pertimbangan lainnya. Yang mana kadang itu bertentangan dengan safety, dengan geotekniknya. Kalau kita bicara geoteknik, tentunya lereng semakin landai ya makin aman dong. Tapi kan nggak mungkin kita ngasih mereka lereng yang landai. Karena kan
perusahaan juga butuh untung, perusahaan juga butuh produksi. Nah, sehingga bagaimana kita geoteknik tambang harus berimprovisasi, memberikan satu desain yang efektif dan profitable buat perusahaan, namun juga bisa menjaga safety-nya. Tapi kalau kita hanya cenderung menjaga safety, tentunya akan berat sebelah tangan nih. Produksi bisa jadi akan terbengkalai. Dan buat apa perusahaan nambang? Buat apa perusahaan mempekerjakan teman-teman kalau teman-teman tidak bisa memberikan profit yang baik juga buat perusahaan? Jadi harus seimbang antara menjaga safety-nya dengan memberikan efisiensi produksi yang baik kepada perusahaan. Caranya gimana? Nanti kita belajar di kelas ini. Kemudian geologi teknik itu kadang dianggap sebagai tukang melarang. Jangan nambang area situ, jangan berhenti di situ ininya, jangan breakdown di situ, kalau breakdown di situ harus diangkat, jangan gini, jangan buang ini, jangan terlalu banyak larangan. Yang mana sebenarnya itu semua dipakai untuk mengamankan operasional supaya tidak terjadi failure. Karena pada dasarnya lebih baik banyak melarang sebenarnya dibandingkan terjadi failure dan malah membuat operasional tambang berhenti. Menjaga kestabilan lereng itu dianggap membuat stripping rasio yang semakin besar dan risk of recovery-nya itu makin kecil. Betul, makanya tadi kembali lagi bagaimana caranya supaya kita memberikan satu desain yang aman secara safety-nya, geotekniknya, tapi juga efisien. Penelitian geologi teknik itu banyak makan biaya dan waktu. Enggak juga, geologi teknik terhitung cukup murah dibandingkan eksplorasi sebenarnya. Tidak ada dana untuk investasi di software ataupun manpower. Kemudian kurang pahamnya bahwa geologi teknik itu termasuk komponen dalam keselamatan kerja operasional tambang. Kurang paham terhadap konsekuensi dari resiko bahaya geoteknik yang dapat menyebabkan kerugian kos lebih besar kalau sudah terjadi. Jadi ini banyak banget yang tidak paham bahwa sebenarnya geoteknik galak, melarang, itu juga untuk menjaga supaya perusahaan tidak rugi lebih banyak. Karena kalau tidak melakukan apa yang geoteknik suruh, terus kemudian terjadi failure di luar dari apa yang sudah diprediksikan, justru tambang akan lebih rugi lebih banyak sebenarnya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kita mengabaikan geologi teknik dalam pertambangan? Yang pertama, teman-teman bisa lihat di gambar ini, sebegitu katastrofinya sebuah longsoran tambang. Contohnya, dia bisa menimbun resource yang tadinya bisa kita ambil, akhirnya akan tertimbun material longsoran, jadinya nggak bisa kita ambil, rugi. Kemudian dia bisa menghilangkan nyawa manusia yang nggak bisa diganti. Kemudian bisa membuat alat-alat berat jadi rusak, jadi hancur, which is biayanya sangat besar sekali. Apalagi kalau misalnya kita mengalami kelongsoran, kemudian longsornya menimbun resource-nya kita, kontraktor nggak akan mau disuruh untuk ngebongkar atau ngegali material timbunannya secara gratis. Pasti tentunya ada hitungan torasenya juga. Jadi, biaya kerusakan yang diakibatkan oleh kelongsoran itu jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya investigasi geoteknik dan penerapan ataupun implementasi geologi teknik di dalam operasional tambang. Nah, terus kemudian bagaimana sih langkah untuk mengimplementasikan geologi teknik dalam operasional tambang? Ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab selama 13 hari ke depan. Ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab, satu-satu akan kita pelajari, dan teman-teman diharapkan pada akhir online class ini nanti sudah bisa memahami semuanya. Yang pertama adalah step 1, knowing your site condition. Teman-teman harus tahu benar kondisi site-nya teman-teman seperti apa. Kondisi site yang seperti apa, Mas? Kantinnya di sana, kamar mandinya di sini, misalnya bukan seperti itu. Tapi kondisi di sini lebih ke arah kondisi geoscience-nya. Kondisi geologinya seperti apa sih? Litologi yang dominan berkembang di site tersebut apa? Formasi batuannya apa saja? Kemudian bagaimana lingkungan pengendapannya? Terus kemudian bagaimana sifat mekanik dari material-material yang ada di tempatnya teman-teman? Bagaimana sistem hidrologinya, catchment area-nya, jenis sungainya, influen atau effluent,
Terus kemudian sistem hidrogeologinya, akuifernya, cekuan air tanahnya, itu semua harus teman-teman ketahui. Bagaimana pengaruh gempanya, apakah daerah rawan gempa, apakah banyak sesar yang aktif, itu harus teman-teman ketahui semua. Karena ketika teman-teman sudah tahu karakternya, baru teman-teman bisa lanjut melangkah satu persatu ke tahap yang lainnya. Yaitu di step kedua, predict the failure mechanism. Memahami atau memprediksi mekanisme kelongsorannya. Jadi ini penting karena dengan teman-teman bisa memprediksi dia kalau longsor akan seperti apa, maka teman-teman akan tahu faktor-faktor penyebabnya. Dan faktor-faktor penyebabnya inilah yang harus kita minimalisir. Selain tahu faktor penyebab, teman-teman juga tahu mitigasinya. Apakah dia rockfall, mitigasinya seperti apa? Faktor yang menyebabkan rockfall itu seperti apa? Nah, ini juga harus teman-teman pahami. Jangan sampai salah mengidentifikasi. Teman-teman bermain di dalam tambang yang banyak endapan aluvialnya, kemudian bermain di area yang jenis batuannya, kelas batuannya di R0, R1, kemudian prediksinya rockfall. Agak sulit terjadi rockfall di area seperti itu. Tentunya akan sangat salah kalau kita melakukan mitigasi-mitigasi yang berbasis dengan longsoran rockfall di area tadi. Akan lebih baik kalau misalnya kita memprediksi yang sesuai. Aluvial, air tanahnya tinggi, berarti kan otomatis mungkin bisa terjadi longsoran flow misalnya. Nah, bagaimana cara memitigasinya longsoran tersebut? Baru kita masuk ke step 3, yaitu choose the best analysis methods. Pilih metode analisa yang paling terbaik buat teman-teman. Nggak semua metode analisa bisa digunakan. Nggak selamanya yang namanya limit equilibrium, pakai software slide ataupun slope W, bisa digunakan di semua tambang batubara. Enggak. Ada beberapa jenis longsoran, ada beberapa faktor penyebab longsoran yang memang harus menggunakan metode lain selain limit equilibrium. Nanti kita belajar itu juga. Kemudian di step keempat, prepare your data. Bagaimana teman-teman harus paham garbage in, garbage out. Kalau teman-teman datanya itu data sampah, maka sekeren apapun teman-teman mengolah hasil analisanya, akan tetap sampah juga hasil analisanya. Jadi kita akan belajar apa saja sih data yang kita perlukan untuk melakukan pemodelan geologi tekniknya. Step kelima, all models are wrong. Jadi semua model yang kita bikin nanti akan salah semua. Karena tidak ada satupun model yang bisa menginterpretasi atau mensimulasikan 100% kondisi yang asli pada kondisi geologi di site-nya kita. Kemudian step keenam, account the uncertainty, yaitu kita pertimbangkan segala macam ketidakpastiannya, faktor ketidakpastiannya, karena kita bermain dengan alam, kita bermain dengan kondisi alam yang banyak sekali ketidakpastiannya, dan bagaimana cara kita meminimalisirnya. Step ketujuh, interrogate the result, bagaimana kita menginterogasi hasil analisa kita, jangan langsung percaya, oh FK 1,5, tahu-tahu longsor. Nah, berarti kan ada hal yang salah. Oleh karena itu, ketika teman-teman dapat FK 1,5, 1,3, jangan langsung, oh sudah tenang, aman. Enggak. Kita harus interogasi lagi, karena banyak faktor-faktor yang tidak bisa dimasukkan dalam software. Nah, step 8, make everyone understanding the result. Percuma teman-teman punya analisa yang bagus, punya analisa yang 100% benar, tapi kalau teman-teman tidak bisa menginformasikan atau mengkomunikasikannya dengan divisi lain, sama aja bohong. Karena kalau teman-teman bicara dengan bahasa geoteknik ke operator dozer, mungkin tidak akan bisa nyambung. Jadi kita di step 8 akan belajar bagaimana caranya mengkomunikasikannya dengan baik dan dengan benar. Dan apalagi setiap divisi terkadang punya bahasanya masing-masing dan punya tujuan masing-masing. Step ke-9 yang terakhir adalah monitor your site. Bagaimanakah kita harus melakukan monitor atau pengawasan terhadap kondisi-kondisi ke depan yang akan selalu berubah. Semakin tahun pelapukan itu semakin tinggi, perubahan-perubahan kekuatannya, reduksi kekuatan akan semakin berjalan, iklim curah hujan akan terus berganti, penggalian akan semakin dalam, jadi teman-teman harus prepare untuk pengawasan yang lebih berkala, pengawasan yang lebih canggih lagi. Oke, itu dari sesi 1. Selanjutnya, besok kita akan masuk ke sesi 2, dan untuk sesi tanya jawab,
Teman-teman dipersilakan tulis di chat atau tulis di email, nanti akan saya jawab satu persatu semuanya. Oke, thank you semuanya, terima kasih.